Hai para edukandum, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Pada video kali ini Educate ID akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, sebuah topik yang sangat mendasar dari diri kita. Ya, tentu saja, sesuai thumbnail yang terlihat, kita akan membahas tentang diri kita sendiri, yaitu manusia. Manusia, makhluk hidup yang banyak menggerakkan perubahan di muka bumi ini. Manusia seolah-olah sudah disistem untuk mengelola bumi beserta isinya. Mereka mengelola bumi ini dengan berbagai usaha agar tetap bertahan hidup. Dari manusia yang mencari makan dengan berburu, sampai cuma rebahan depan HP, terus buka aplikasi lalu datang makanan. Bahkan, mungkin nanti memindahkan makanan ke perut kita hanya dengan menggunakan kekuatan pikiran. Dengan begitu cepat dan kompleksnya perubahan yang terjadi, kita sadar gak sih dari mana kita berasal? Apa dan siapa kita sebenarnya? Apa tujuan kita ada di muka bumi ini? Mari kita bahas. Dalam kajian filsafat, ada dua aliran yang membahas tentang asal-usul alam semesta, termasuk asal-usul manusia di dalamnya, yaitu aliran evolusionisme dan aliran kreasionisme. Menurut aliran evolusionisme, manusia adalah puncak dari mata rantai evolusi yang terjadi di alam semesta. Manusia sebagaimana ada dengan sendirinya, berkembang dari alam tanpa pencipta. Bertentangan dengan pandangan tersebut, aliran kreasionisme berpandangan bahwa asal-usul manusia merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak dipungkiri bahwa evolusi akan terus berlangsung, tetapi manusia tidak semata-mata sebagai hasil evolusi. Pada dasarnya, aliran evolusionisme lahir dari fakta bahwa alam semesta ini terus mengalami perubahan. Karena evolusi sendiri memiliki arti perubahan, atau pertumbuhan dan perkembangan secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan sedikit demi sedikit. Jadi misalnya seorang anak pada usia 1 bulan dia tidak bisa berjalan. Seiring berjalannya waktu secara perlahan hingga usia 20 tahun, ia menjadi pemain bola terkenal. Meskipun diketahui secara universal, sampai sekarang masih berlanjut perdebatan apakah kita manusia berasal dari sebuah proses evolusi atau penciptaan. Banyak yang mendukung teori asal-usul manusia dari evolusi dan banyak pula yang menolaknya. Yang menolak teori evolusi ini didasarkan pada fitrah manusia yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Penolakan tersebut didasarkan pada 4 argumen. Yang pertama, argumen teologis. Yang kedua, argumen filsafat. Yang ketiga, argumen sosial. Dan yang keempat, argumen moral. Menurut aliran materialisme, esensi manusia bersifat badaniah, yaitu manusia adalah tubuh atau badannya. Yang disebut jiwa hanyalah resonansi dari berfungsinya organ tubuh. Karena itu, badanlah yang mempengaruhi jiwa. Salah satu tokoh dalam aliran ini adalah Ludwig Andreas Feuerbach. Menurutnya, manusia hanyalah sebuah materi tanpa adanya roh, jiwa, dan yang lainnya. Feuerbach menerjemahkan teologi harus berubah menjadi antropologi. Dengan demikian mengubah Tuhan menjadi sahabat-sahabat manusia, agama menjadi politik, menyembah menjadi pekerja, dan mengubah malaikat menjadi manusia 100%. Tuhan, menurut Feuerbach, adalah ciptaan dari manusia. Mengapa demikian? Karena Tuhan tidak dapat diindra. Pernyataan ini merupakan kritik Feuerbach tentang agama. Jika benar demikian, secara radikal kita bisa menyatakan bahwa kehidupan manusia hanya untuk bersosialisasi antar manusia. Dan jika manusia mati hanya akan menjadi abu saja dalam alam ini. Tidak ada agama dalam ajaran Feuerbach. Ajaran pokok Feuerbach tersebut ditarik kesimpulan bahwa materialisme Feuerbach benar-benar menggantungkan kebenaran pada materi. Kehidupan manusia layaknya seperti air yang mengalir terus-menerus. Tidak adanya agama dapat membuat manusia utuh menjadi manusia. Tidak menghamba kepada sesuatu yang hanya buatannya sendiri. Bertentangan dengan gagasan tersebut, menurut Plato, esensi manusia bersifat kejiwaan atau rohaniah. Jiwa memiliki kedudukan lebih tinggi daripada badan. Jiwalah yang mempengaruhi badan. René Descartes berpandangan lain.
Esensi manusia terdiri atas dua substansi, yaitu badan dan jiwa. Antara badan dan jiwa tidak saling mempengaruhi. Menurutnya, jiwa manusia pastilah tidak sama dengan tubuhnya. Mengapa dikatakan demikian? Bagaimana menjelaskan letak perbedaan itu? Di dalam diri manusia, jiwa adalah satu, dan tubuh merupakan hal lain. Jikalau tubuh mengalami kehancuran tetapi tidak dengan jiwa, jiwa bersifat kekal, abadi. Jiwa tidak tampak secara langsung dalam realitas atau secara indrawi, sedangkan tubuh dapat dilihat, diraba, dan sebagainya. Descartes mengungkapkan bahwa dalam diri manusia ada tiga hal yang disebutnya ide-ide bawaan. Ketiga pandangan itu adalah sebagai berikut. 1. Ide pemikiran. Karena aku memahami diriku sebagai makhluk berkesadaran, maka harus diterima bahwa pemikiran atau kesadaran merupakan hakikatku. 2. Ide Tuhan. Dalam berpikir dan juga dalam bekerja, kita menghendaki kesempurnaan. Ide kesempurnaan itu tentu saja tidak berasal dariku, sebab aku adalah makhluk yang tidak sempurna dan terbatas. Oleh karena itu, harus ada sesuatu yang menjadi sebab bagi adanya ide kesempurnaan, dan sebab tersebut adalah Tuhan. 3. Ide keluasan atau materi. Segala sesuatu di sekitarku bisa ku mengerti dalam satuan geometris, yaitu panjang, lebar, tinggi, luas, dan besar. Pemahaman ini mengandaikan bahwa aku memiliki ide keluasan atau materi. Saya akan mengambil pemikiran umum tentang tujuan manusia, bahwa manusia hidup untuk berbuat baik dan mencapai kebahagiaan. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh René Descartes bahwa akhir hidup manusia akan dapat mencapai ketenangan dan kebahagiaan dengan syarat manusia harus melakukan hal-hal yang baik. Namun mengenai standar universal tentang hal-hal yang baik yang harus dilakukan manusia, setiap manusia memiliki kehendak bebas memiliki pandangan yang berbeda akan batasan-batasan mengenai perbuatan baik itu sendiri. Setiap manusia memiliki standar kebenaran yang berbeda-beda dalam dirinya. Jadi, dunia pasti akan berantakan jika semua orang dengan seenaknya melakukan segala sesuatu yang dianggapnya benar, tanpa memikirkan standar kebenaran dari orang lain. Secara tidak langsung, Descartes menyadari bahwa adanya entitas yang melampaui rasio manusia, sehingga entitas inilah yang sesungguhnya memberikan suatu standar kebaikan di dalam diri manusia, yang memampukan manusia untuk memahami standar kebaikan yang harus dicapai manusia, sehingga kebahagiaan di akhir hidup terrealisasi. Itulah berbagai pandangan tentang hakikat manusia yang bisa Eduget.id sampaikan. Memang jika kita membahas manusia pasti akan sangat panjang, sehingga untuk memahaminya betul, kita tidak bisa menerima hanya dari satu sumber. Saya menyarankan kepada penonton untuk mencari sumber-sumber lain agar melengkapi pemahaman yang sudah ada. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini membawa manfaat, silahkan like, komen, dan subscribe, serta berikan saran-saran terbaik kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.